Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sudah siap untuk pelaksanaan PTS, setidaknya mungkin soal sudah dibuat, namun belum tahu bagaimana cara mengkonversi agar soal yang dibuat tersebut masuk ke dalam LMS dan melakukan setting agar bisa diujikan atau siap diteskan pada saat penilaian tengah semester. Langkah-langkahnya bagaimana? Ikuti tutorial sebagai berikut. Di Microsoft Word sesuai dengan aturannya. Saya Ctrl A. Harus ada tulisan multiple choice. Kemudian soal harus menggunakan bullet and numbering. Option juga harus menggunakan bullet and numbering. Pastikan pada kunci jawaban ANS.2 tanpa spasi. Setelah itu boleh dispasi, kemudian kunci jawabannya. Jadi ANS.2, tidak ada spasinya. Kemudian untuk naskah Arab seperti ini, misalkan ini tidak di like shoot juga tidak masalah, di like shoot juga boleh, tidak juga boleh. Nanti bisa dicoba apakah LMS Moodle ini support apa tidak gitu. Ini akan saya coba untuk naskah Arab ini, teks Arab ini tidak saya like shoot. Tapi untuk gambar, misalkan guru matematika, guru IPA itu harus di like shoot. Oke, saya cek semuanya dulu apakah pengetikannya sesuai dengan aturan pengetikan. Dipastikan bahwa semuanya harus menggunakan bullet and numbering. Oke, saya cek 40 soal dan ANS-nya sudah benar. Langkah selanjutnya ini harus disimpan file save as dalam tipe Word 97. Dalam tipe Microsoft Word 97 saya simpan. Oke, Word 97 save. Berikutnya saya simpan lagi save as dengan tipe RTF save. Oke, setelah itu saya tutup. Dicek pada foldernya. Jadi ada dua file yang MS Word tipe 97 dan file MS Word yang RTF. Cara konversinya gunakan exam view import utility. Kemudian yang di-convert adalah file yang bertipe RTF. Next, kemudian di mana file RTF-nya? Buka foldernya, klik dua kali file RTF-nya. Kemudian kemana file tersebut akan di-convert. Selesai. Next, finish. Oke, ditunggu. Nah, udah jadi, tidak ada errornya di sini. Sudah fix 40 soal, memenuhi syarat. Sehingga ada file yang ketiga, yaitu bank soal PAI dalam bentuk bank soal exam view. File ini dibuka, double klik saja, maka akan masuk ke exam view test generator. Di sini ini adalah tampilan preview soal. Nah, ternyata di sini tampilan previewnya bisa menampilkan tulisan Arab. Oke, berarti tanpa saya print screen pun nggak masalah. Nah, saya cek lagi, tampaknya ada yang kurang sesuai. Nah, ada yang kurang sesuai di sini, ini tampaknya. Ini keluarnya tanda tanya ini. Harusnya apa coba? Soal nomor 3. Oh, harusnya tanda akhir ayat ya. Harusnya tanda akhir ayat. Ini berarti bisa di double klik, nah, diralat saja. Ini dihapus. Nah, di sini mestinya ada tanda akhir ayat. Kalau ini saya copy yang dari Microsoft Word, saya letakkan di belakang sini, bisa apa tidak?
Oh, ternyata tidak bisa. Berarti memang tidak mendukung tanda akhir ayat seperti ini. Oke. Ya, pada contoh kali ini ternyata saya ada kendala. Jadi di sini ternyata ada huruf yang memang ternyata dia tidak bisa sama persis dengan naskah aslinya ini di sini. Jadi mungkin kalau mengalami kasus seperti saya ini, ya saran saya mungkin harus di like shoot saja. Ini sudah kadung. Oke, saya enter saja. Ini saya ajukan ke kiri. Ini yang sudah kadung seperti ini, karena naskah Arabnya hanya satu. Oke, lebih baik ini saya like shoot 150. Oke. Ini saya like shoot saja. Maaf, like shoot seperti ini. Saya copy, saya pasang di sini. Nah, saya del. Oke. Jadi untuk naskah Arab, apabila dia bisa memang dikonvert, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau, ya berarti lebih baik di like shoot saja. Kalau ternyata hasilnya tidak sempurna, tidak seperti aslinya, klik record. Oke, seperti ini. Ini saya pakai like shoot karena tadi tak coba tidak bisa persis dengan naskah aslinya. Saya teliti dulu. Siapa tahu ada yang tertinggal, ada naskah yang tidak lengkap. Nah, ini naskah Quran surat Al-Isra ayat 23, soal nomor 36. Soal nomor 36. Oke. Oh, tulisan Arab ini ternyata. Isi kandungan dari ayat tersebut di atas adalah. Oh, jadinya begini, ya. Jadi setelah dibuka ternyata dia mengarah ke sebuah alamat. Maka ini lebih baik saya perbaiki, ya caranya. Ini saya hapus saja, klik 2 kali. Ini saya delete. Ini saya ambil aja like shoot, copy, paste, paste, dah seperti ini. Record. Oke. Wow, ternyata tidak masuk semua, ya. Klik 2 kali. Kalau melihat naskah Arabnya tidak tercover dalam satu layar, coba dikecilkan. Ya, seperti ini. Wakodo. Oke, wakodo seperti ini. Record. Nah, jadi bisa tercover semua. 37, 38, 39, 40. Oke, demikian Bapak Ibu. Saya coba eksperimen yang teks Arab. Ternyata teks Arabnya tidak mendukung dengan baik, nggih. Jadi saran saya ya lebih baik di like shoot saja. Bisa like shoot dari Microsoft Word-nya di sana, atau kalau sudah terlanjur seperti saya like shoot di dalam exam view test generator, ya tidak masalah, nggih. Yang penting sebelum diekspor menjadi blackboard harus Bapak Ibu benar-benar meneliti apakah sudah benar apa belum. Nih, enter seperti ini, record. Oke. Jika sudah yakin tampilannya benar, ini untuk naskah PTS 1 tidak usah diperdulikan, itu bawaan dari aplikasinya. Setelah itu tinggal saya save dulu karena tadi ada perubahan. Kemudian file export blackboard. Soalnya diletakkan di mana? Oke, saya beri nama
Bang soal PTS 2. PTS 2 PAI kelas 9. Oke, seperti ini. Misalkan saya blok, saya copy, save. Di sini saya tinggal paste saja biar tidak mendua kalikan pekerjaan. Paste lagi, oke. Sampai di sini berarti saya memiliki 4 file. File aslinya Word, file RTF yang dikonvert, file hasil konversi, kemudian file yang berbentuk blackboard atau zip. Nah, ini yang nanti dimasukkan ke dalam LMS. Sekarang saya menuju ke LMS. Di LMS, masuk ke kelas agama. Masuk ke kelas agama 9A. Di sini ternyata administrasi kelasnya belum aktif. Saya aktifkan dengan cara add a block administration. Add a block administration, question, import aja langsung. Tipenya blackboard. Choose a file. Choose file. Oke. Filenya di mana? Ambil yang blackboard. Open, upload this file, import. Oke, continue, selesai. Berarti 40 soal sudah masuk. Oke, nanti bisa dicek soal yang Arab. Quran surat Al-Isra. Coba saya cek soal Quran surat Al-Isra. Mana soal? Nah, ini tulisan Arabnya tampil dengan benar. Ini coba di preview. Oke, seperti ini. Nah, ini kurang rapi, bisa diedit dulu karena ternyata tampilannya kurang rapi. Ini tinggal saya enter di depan kata isi seperti ini. Nah, disimpan. Oke, biar kelihatan rapi. Coba mungkin naskah yang ini, yang Arab ini saya preview. Ternyata sudah rapi. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan preview dulu, meyakinkan apakah tampilannya sudah benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ternyata sudah oke. Ini sudah oke. Saya rasa oke ya, kecuali yang tadi memang bergambar yang seperti ini. Coba. Oke, tidak ada masalah ini. Oke, saya rasa untuk soal agama ini udah oke. Jadi saya hanya melakukan perubahan sedikit di sini. Jadi dari blackboard tadi ada sedikit yang perlu saya edit. Oke, sudah masuk di 9A. Langkah selanjutnya lagi, apakah blackboard ini mau dimasukkan lagi ke 9B, C, D, E, F, G? Bisa saja Bapak Ibu tinggal impor lagi. Tinggal impor lagi. Ya, atau yang sudah benar-benar fix tadi, yang soal saya yang 9A ini, karena yang di blackboard tadi ada yang saya edit, saya bisa ekspor saja yang di 9A. Yang 9A kan ini sudah saya edit tadi, ini sudah saya edit, sudah rapi, lebih rapi dari yang di blackboard. Maka lebih baik ini saja yang saya import ke 9B. Saya ekspor Moodle XML. Ini yang 40 soal, export question to file. Biarkan, tunggu nanti biar dia mendownload. Nah, ini dia akan mendownload question PAI 9A. Dia akan mendownload. Oke, dibuka, diingat-ingat filenya ada di mana. Ini soal saya ada di folder download. PAI 9A, Bang soal PAI 9A. Oke. Sekarang saya tinggal ke kelas 9B. Kelas 9B. Jadi di 9B ini bisa saya download
import. Nah, di sini 9B ternyata administrasinya belum nyala. Saya harus add a block administration. Kemudian question bank import. Nah, saya pilihnya model XML. Kalau saya memilih model XML, berarti nanti yang saya import adalah ini, yaitu bank soal dari 9A. Kalau saya milihnya Blackboard, berarti yang saya impor adalah ini. Itu bedanya. Oke. Saya akan impor yang ini. Berarti pilihnya model XML, choose a file. Saya ambil dari folder download question. Tadi ini PAI 9 ini. Tanggal 20 jam ini ya, jam 5.49. Open, upload this file, import, selesai, continue. Nah, nanti kalau saya cek yang Arab ini, ya logikanya dia akan lebih rapi, tulisan isi ada di bawah. Oke, saya lanjutkan dengan masuk ke kelas 9C. Di 9C berarti saya tinggal impor saja. Administrationnya ini belum ada. Add a block administration. Kemudian question langsung saya impor saja. Model XML, choose a file. Oke, saya ambil file questionnya ini, upload. Kemudian import, selesai, 40 soal. 9C sudah masuk. Sekarang ke 9D. 9D klik. Oke, ternyata ini belum aktif. Add a block administration. In question, import, model XML, choose a file. Kemudian question, di mana questionnya? Ini open, upload this file, import, continue. Kelas 9D sudah, saya menuju 9E, klik 9E. Kemudian ternyata belum aktif juga. Add a block administration. Kemudian question, saya impor langsung saja. Model XML, choose a file. Oke, question yang PAI, import, continue. Oke, 9E sudah. Saya menuju ke 9F. Kemudian add a block administration. Question, import, model XML, choose a file. Question ini, oke, upload. Kemudian import. Selesai, 40 soal untuk 9F. Kurang satu kelas menuju ke PAI 9G. Ini juga belum aktif. Kemudian add a block administration. Kemudian question, import, model XML, choose a file. Question PAI ini open, upload this file, import. Oke, berarti soal sudah masuk semua ke dalam bank soal masing-masing kelas. Bisa saya simpulkan tadi untuk PAI tadi tulisan Arab mungkin akan lebih baik jika di screenshot saja, tidak menggunakan langkah-langkah yang tadi saya coba ya. Terkecuali memang masuk bisa tampil sesuai dengan soal aslinya. Namun jika tidak, saran saya di like shoot saja.
Oke, sampai di sini saya kembali ke kategori agama Islam. Nah, langkah selanjutnya soal itu kita setting atau kita siapkan untuk diteskan kepada murid. Dan ini kalau kelasnya ada 7 ya harus disetting sebanyak 7 kali. Agama ini mau diujikan tanggal berapa? Itu. Agama diujikan tanggal berapa? Saya tidak tahu persis tanggalnya tanggal berapa ya. Oke, taruhlah pada tanggal 8 Februari misalkan. Saya memberi contoh satu saja, nanti Bapak Ibu guru setting sendiri di kelas-kelas yang lain. Saya masuk di 9A. Nah, di sini announcement mungkin lebih baik dihapus saja, delete saja. Yes. Tinggal mau dipasang di mana. Ini topik-topik kalau memang belum siap ya lebih baik di hide saja, disembunyikan biar muridnya tidak bingung. Kemudian langsung saya pasang di atas. Kalau punya Bapak Ibu guru sudah ada materinya ya silahkan berada di dalam topik. Tapi karena ini belum ada, saya pasang di atas. Add an activity and resource. Quiz. Nah, di sini diberi misalkan PTS. PTS 2 PAI kelas 9A. Description-nya di sini. Oke, description-nya petunjuk mengerjakan. Misalkan 1, berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 2, kerjakan jumlah soal ada 40, pilihan ganda dengan 40 jumlah soal ada 40 pilihan ganda. Nomor 3 apa? Itu. Nomor 3 misalkan jumlah soal 40 pilihan ganda, misalkan nomor 3 kerjakan dengan jujur. Nomor 4 jika sudah selesai pastikan kalian sudah klik finish time dan diakhiri dengan klik tombol kirimkan. Nomor 5 nah seperti ini, kirimkan. Udah cukup ya. Misalkan seperti ini. Oke. Ini ditampilkan juga boleh, tidak juga boleh. Saya tunjukkan nanti bedanya. Timing diujikan pada centang nabel 40 menit. Ini diujikan mulai pada tanggal berapa? Misalkan Maret tanggal 8, berarti 8 Maret jam berapa? Misalkan jam 7.30. Tanggal 8 Maret. Selesainya kalau misalkan di sini 90 menit. 90 menit berarti ini selesainya jam 9. Diberi toleransi misalkan selesai jam 10. Taruhlah diberi toleransi setengah jam. Karena kemungkinan di lapangan murid-murid sinyalnya mungkin kurang bagus atau mungkin terputus-putus. Bapak Ibu bisa memberikan toleransi di sini setengah jam atau 1 jam. Tetap durasi mereka mengerjakan ya hanya 90 menit itu. Jadi tidak akan
berpengaruh dengan lamanya, hanya kuisnya tertutupnya itu jam berapa. Itu. Kemudian grade berarti di sini diperbolehkan mengerjakan berapa kali, time allowed-nya berapa. Berarti misalkan saya setting hanya sekali saja, kecuali besok ada remedi bisa ditambahkan. Di sini layoutnya berapa dalam satu layar, apakah every question satu layar satu pertanyaan atau lebih dari satu. Itu mungkin untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Apabila di sana ada reading, ini perlu diperhatikan mau berapa soal dalam satu halaman. Kemudian yang perlu diperhatikan pada question behavior. Pada question behavior untuk PTS saran saya ya seperti ini. Shuffle within questions berarti nanti yang diacak adalah ABCD-nya. Tetap gunakan deferred feedback. Pada review option yang dicentang hanya marks dan the attempt saja. Berarti dia nanti hanya akan menunjukkan berapa kali sudah mengerjakan dan marks yang dia tandai. Jadi nanti akan muncul grade-nya. Udah sampai di sini tinggal Bapak Ibu save saja. Jadi yang perlu dicermati adalah poin-poin itu. Kemudian save and return to course. Save and return to course. Nah, sampai di sini berarti link sudah siap. Hanya jika diklik ternyata soalnya belum ada. No question have been added yet. Memang belum di setting. Oke, langkah selanjutnya tinggal edit quiz. Kemudian tambahkan from a question bank. Dimana bank soalnya ini saya sudah yakin dari soal ini saya ambil sekalian semuanya 40 soal. Jadi yang saya centang tanda yang paling atas. Saya tidak perlu mengambil satu persatu, tapi langsung saya centang biar kena semuanya. Kemudian add selected question to the quiz. Berarti di sini page 1 satu soal, page 2 satu soal, page 3 satu soal. Oke, ada 40 soal, 40 halaman. Selanjutnya shuffle jika Bapak Ibu menghendaki soalnya nanti keluarnya diacak. Kemudian nilai maksimumnya 100. Kemudian setelah itu save. Save kembali ke 9A. Oke, maka pada link ini jika diklik sudah muncul. Tidak ada edit quiznya lagi di sini. Itu tidak ada tulisan edit quiz. Jika Bapak Ibu akan memperbaikinya lewat menu di sini, edit quiz. Oke, seperti ini. Nah, kembali ke 9A. Nah, langkah ini Bapak Ibu lakukan pada kelas 9B. Klik 9B, kemudian topiknya dimatikan, hal yang tidak penting-penting di hidden. Kemudian add an activity. Add an activity, lakukan langkah seperti tadi 9A sampai 9G. Oke. Saya cek kembali di 9A. Ini previewnya seperti apa juga bisa dilihat di sini. Walaupun bukan menjadi murid, Bapak Ibu bisa cek previewnya. Nah, seperti ini. Finish attempt. Oke. Di sini terteranya submit all and finish. Nanti akan saya edit menjadi tombol kirimkan. Oke, Bapak Ibu, demikian tutorial cara setting agar soal yang telah Bapak Ibu buat bisa diujikan kepada peserta didik pada saat PTS. Saya rasa tutorial ini cukup, silahkan dipraktekkan. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya via nomor WA.
Saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.